Kalau pindah-pindah unit sih pernah sih Om. Jadi kan kita masa kerja 25 tahun ya. Itu kan pernah di ICU, pernah di ruang operasi, poli rawat jalan, seperti itu sih. Cuman beberapa tahun terakhir aku udah menetap di rawat inap sih sepertinya. Jadi mbahnya rawat inap. Teman-teman perlu tahu ya, berumah sakit di mana Mbak Via kerja ini, karena saya juga pernah tinggal di Jember. Rumah sakit untuk BUMN terbesar dan terlengkap, termewah itu ya, itu ada di rumah sakitnya Mbak Via ini ya Mbak ya. Rumah sakit Jember Klinik ya Mbak ini. Kalau cari rumah sakit yang bagus di Jember itu ya rumah sakit Mbak Via ini. Memang ada rumah sakit yang lain, yang swasta, tapi untuk yang mengawali pertama itu kalau nggak salah rumah sakit di tempatnya Mbak Vivia ini ya. Mbak Vivia dulu waktu jadi perawat itu impian atau apa Mbak? Ini ya. Berawal sih mungkin memang orang tua ya. Orang tua saat itu ngomongnya gini Om. Anak perempuan kan ngapain sih, mau kerja apa? Aku kan waktu itu inginnya di teknik ya. Kita udah ini sih sudah daftar di waktu itu di Malang. Nah, mungkin teknik kimia waktu itu. Nah, Omku bilang, kebetulan kan background keluargaku ini, keluarga bapak itu kan memang kesehatan kebanyakan ya. Dia bilang, anak perempuan ngapain sih mau di teknik gitu kan? 4-5 tahun ke depan kamu kalau nggak kerja lebih gitu. Masa kamu hamil-hamil mau kerja di Kalimantan? Gitu sih ngomongnya. Terus akhirnya orang tua sih ngomong, pokoknya kalau nggak sekolah kesehatan nggak usah, aku nggak mau biayain gitu ya. Weh, anak muda kan dengan egonya, dengan ininya saat itu kan, pokoknya nggak mau, aku harus di situ gitu kan. Nah, lagi-lagi peran ibu ya, ibu ini kan surga ada di telapak kaki ibu ya pada akhirnya. Ibu bilang, udahlah dek, nurut aja sama bapak. Wes, ikut tes Om. Ya, memang Allah maunya di situ ya. Kena, waduh, aku nggak bisa ini ya, nggak bisa alasan akhirnya kan. Kena, ya udah mau harus mau. 2 bulan pertama sih jujur stres. Aku cuma gini, ya Allah, ini aku mau jadi apa ya? Aku kuliah di sini tuh mau ngapain kan gitu kan? Aku nggak ngerti endingnya itu. Oh, aku itu ternyata mau jadi suster gitu kan? Yang kontak dengan darah, dengan pasien yang kayak mengerikan lah ya, bawaannya mengerikan. Terus lama-lama padanya aku cuma gini sih Om. Apa memang Allah ini maunya aku ada di sini ya? Terus aku ingat almarhum nenek itu kan meninggalnya di IRT Dr. Slomo waktu itu. Baru-barunya di IRT itu beliau terdiagnosis kanker rahim. Lagi-lagi ya, sakit kritis ya. Nah, beliau meninggal karena didiagnosis kanker. Akhirnya aku cuma gini Om. Apa Allah tuh maunya gini ya? Dulu nenekmu kan sudah ditolong sama orang kan gitu ya. Sekarang aku menagih janjimu, karena giliran kamu ya yang nolong orang ya gitu. Ya wes lah, bismillah lah. Pokoknya harus selesai gitu saya gitu Om. Ya alhamdulillah sih. Katanya Mbak Tina itu bisa kerja di smelter. Smelter itu bukannya teknik mesin. Ini teknik kimia Mbak Tina. Teknik kimia dan smelter. Itu semuanya berlangsung di kota Jember semua Mbak, nggak ada yang di luar kota Jember ya. Prosesnya sampai sekolah, kemudian sampai sekarang kerja itu kan nggak pernah ya keluar dari kota Jember ya? Iya sih, semuanya di Jember sih Om. Ada PK3 tuh terakhir kita di ini sih, di Malang ya, sempat di Malang. Itu ada kurang lebih sekitar 8 bulan untuk ngambil ini tadi akhirnya di sana. Jadi itu sebenarnya awalnya adalah Mbak Vivia itu tidak pengen, toh. Tapi karena ada value di situ, akhirnya Mbak Vivia juga akhirnya tertarik ya, jadi perawat ya. Ya akhirnya sih aku ini sih Om, memahaminya. Mungkin Allah maunya aku ada di sini ya. Yang kedepannya ternyata memang profesi ini subhanallah ya luar biasa. Aku nggak hanya bisa membantu orang, tapi juga ya insya Allah lah dengan apa yang aku lakukan, aku bisa menabung sedikit-sedikit ya nantinya. Ya hari akhir paling enggak ini nggak parah-parah lah, menebus dosa sedikit-sedikit. Bekerja dan beribadah, kayaknya loh. Endingnya bekerja dan beribadah. Mbak Vivia kan ngomong tuh ada impian kalau pengennya sebenarnya ke teknik apa tadi, teknik kimia ya? Ya.
Nah, ada nggak impian yang lain Mbak, yang sebenarnya Mbak Vivi itu waktu itu pengen kejar, bahkan mungkin sampai hari ini tuh Mbak Vivi itu lagi pengen dikejar gitu. Apa Mbak kira-kira? Kalau cita-cita lain sih saat itu nggak ada sih Om. Ya hanya ini aja sih. Apa ya? Fokus dalam arti udahlah aku jadi perawat ya udah gitu sih. Jalan aja kan gitu kan. Begitu lulus, oh aku D3 lulusannya jadi perawat. Ya udah fokusnya tinggal gini aja waktu aku. Bagaimana aku setelah lulus aku bisa bekerja. Cuman gitu aja sih saat itu. Tahun 98 ya. Tahun 98 setahu saat itu peluang kerja sangat mudah sih, sangat mudah. Hampir semua lulusan nakes, apalagi itu akper, itu terserap tenaga kerja dengan baik ya di pemerintahannya saat itu. Anulah, nggak khawatir untuk nggak bisa kerja lah gitu. Sangat sangat dicari saat itu memang di tahun 98. Terus Ya, sekarang alhamdulillah, pengen aja sih. kalau ditanya impiannya Mbak Vivi apa Mbak sebenarnya? Yang ingin Ini diwujudin? dari 23 tahun kemudian, dari profesi yang istilahnya ya alhamdulillah sih aku syukuri, aku nikmatin gitu ya, pada akhirnya membuat aku berpikir ulang ya, ini next sampai nanti menuju pensiun ini apa yang bisa aku tinggalkan buat anak-anak kan gitu kan, berpikirnya justru ke sana. Karena kalau kita ngomong jenjang karir kita ikut orang ya udah loh, pesaing di mana-mana mesti ada ya di internal pekerjaan kita gitu kan. Terus mengikuti jenjang pendidikannya juga harus di-upgrade yang seperti itu kan gitu kan. Nah, yang fatal lagi itu kita nggak bisa memilih. Aku udah masa kerja sekian loh Pak, boleh nggak incomeku naik jadi sekian? Nah, itu yang nggak ada di situ. Luar biasanya kan di situ. Nah, ini 23 tahun gini-gini doang. Anak tuh 2 gitu kan. Kalau dulu mungkin dia masih baby, TK gitu kan. Biayanya paling pampers, susu kan gitu yang wajib kan gitu ya. Nah, sekarang kakak yang nomor 1 sudah mulai kuliah. Ini adik sudah masuk SMA kan gitu. Jadi kan Mai kok gini-gini doang ya gitu. PR jadinya. Iya. Kedepannya Ini kan prosesnya kan saya rasa nggak mudah ya. Aku kenal Mbak Vivi itu waktu kita sama-sama di satu kota ya Mbak. Dan Mbak Vivi ini kan termasuk single parent ya, besarin. Karena aku juga baru tahu kalau si kakak ini kuliah ya. Sudah kuliah. Sudah kuliah atau mau kuliah Pak? Sudah kuliah, udah jalan kuliah. Udah semester 5. Semester 5? Waduh, aku berarti yang ketinggalan berita banyak. Baru perjalanan. Iya. Nah, jadi kalau Mbak Vivi kan prosesnya cukup panjang ya, apalagi dengan hidup sendiri bersama anak-anak. Mbak, ada nggak sih satu kondisi yang membuat menurut Mbak Vivi itu titik terendah? Kira-kira apa ya? Titik terendah ya? Saat itu ya? Ya. Titik terendahku saat itu aku harus menerima kenyataan dalam arti aku yang jadi ibu sekaligus ayah buat kedua anakku. Orang yang itu juga jadi pembelajaran sih pada akhirnya. Jangan pernah menomorduakan Allah. Ya seperti itu yang aku simpulkan. Orang yang aku anggap saat itu bisa menjadi penopang ya dalam arti imam, di mana tempat aku sharing, di mana tempat kita berbagi, di mana tempat kita konsultasi gitu kan. Pada akhirnya karena beliaunya juga manusia biasa seperti aku juga, ya beliau memutuskan untuk pergi meninggalkan kita bertiga. Nah gitu. Nah, begitu beliaunya jauh dengan istilahnya beliau dengan kesibukannya sendiri lah, tapi aku dan anak-anak kan harus bergerak. Aku dan anak-anak harus hidup, gitu kan? Nah, di titik itu aku bilang sih sama Allah, karena aku nggak pintar masak gitu ya. Kalau mau aku bisnis kuliner gitu ya, intinya misalkan aku nggak pintar masak. Terus misalkan aku mau punya ini industri peternakan atau apa gitu kan, berkebun atau gimana, kebun anggrek atau apa gitu ya.
aku nggak ahli di bidang itu gitu kan, aku nggak punya ahlian di situ. Yang aku bisa cuma nyuntik ya, cuman nyuntik kan gitu, merawat beliaunya di rumah sakit kan gitu kan, home care saat itu di rumah-rumah pasien itu, set job itu terpaksa harus aku ambil. Nah itu kan gitu. Terus di internal rumah sakit aku saat itu ada ini program asisten jaga dokter. Asisten jaga dokter itu jadi begitu kita pulang off, kita lanjut di rawat jalan di dokter spesialis, kita jadi asisten mereka. Datang pasien, terus melayani dia misalkan ada rawat luka atau injeksi atau bagaimana kan gitu ya, acaranya tindakannya apa saat itu. Tapi lagi-lagi aku berpikir mau sampai kapan gitu kan. Aku kerja aja sudah punya ini ya, keterbatasan waktu ya, dalam arti shift pagi jam misalkan jam 7 sampai jam 14 gitu kan. Sudah harus stay, aku nggak bisa kemana-mana. Jam itu ya harus ada di rumah sakit. Bahkan kalau ada yang cuti, kita bisa overload shiftnya, bisa hampir 12 jam. Nah, gitu. Jadi istirahat 1-2 jam, habis itu nyambung. Nah, karena memang nggak ada orang kan gitu kan, efisiensi ya perusahaan kan gitu kan, mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan income yang segede-gedenya. Nah dari situ akhirnya aku belajar lagi. Loh, kalau aku ngambil ini jaga dokter spesialis, pulang dari sini sama loh, aku dari pagi meninggalkan anakku kan gitu kan, meninggalkan anakku dari pagi itu baru pulangnya malam, bisa ketemu lagi pagi berangkat lagi kan gitu terus. Mau sampai kapan? Ternyata kalau aku amati aktivitas itu akan berhenti di usiaku sekarang naik 58 tahun nantinya. Kalau kemarin kan masih 56 ya, Jun. BUMN sekarang udah naik 58 tahun. Apa begini, ngapain sih harus 58 gitu kan? Karena aku sudah menemukan sesuatu ternyata kan gitu toh. Nah, pada saat itu sih apa ya, berharapnya aku nggak akan pensiun kan gitu kan. Aku selamanya seumur hidup mau jadi perawat kan gitu kan. Aku selamanya mau mengabdi di instansi di mana aku bekerja kan gitu kan. Akhirnya ternyata kan perusahaan juga punya aturan, udah kamu 58 nggak tak pakai gitu kan. Nah kalau aku job istilahnya apa ya, second opinionku ini ngambilnya jaga dokter, itu salah besar menurut aku pribadi. Kenapa? Karena itu juga ada masa waktunya. Aku mencari yang tidak berbatas waktu dan tidak berbatas dengan usia. Finansialnya juga free, kita mau pilih mau finansial berapa, oke. Kan tergantung kalian mau kerja keras, oke, ngikutin, aku ikut gitu kan. Oh, nggak ngaruh yang mana-mana ya, aku sih menangkap di situ gitu kan. Tuh yeah. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Alam. Kerja kita full time mungkin bikin perawat sikapnya jutek ya. Ini perawat ramah karena apa? Karena apa Mbak? Ramah Mbak. Untuk menjadi bagi perawat nggak mudah kan Mbak? Kalau menyikapi perawat jutek ini ya banyak dan identik ya. Identik kali ya kalau perawat itu judes, jutek gitu kan. Ya karena perawat juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Banyak kekurangan juga kan gitu ya. Yang pasti sih kalau jutek itu, kalau aku mengamati sih hatinya dulu sih. Hatinya dulu. Secapek apapun profesi kita, secapek apapun kondisi fisik kita saat itu, setegang apapun situasi saat itu, pada saat kita melayani pasien dalam kondisi yang tidak bisa kita perhitungkan, yang kita tidak bisa prediksi. Sekarang baik-baik aja, 5-10 menit kemudian beliau bisa anfal, pindah ICU, bahkan meninggal kan gitu kan. Sekarang baik-baik aja, minum kita keluar, tiba-tiba dia sesak nafas, cardiac arrest, dia meninggal di tempat. Itu sering kita alami, apa ya, menghadapi situasi yang seperti itu. Jutek dan tidak itu kembali ke hatinya masing-masing sih sebenarnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu kita berangkat inilah karena Allah, kita ibadah. Tidak melihat aku bulan depan gajiku berapa ya, aku nanti ketemu pasiennya kayak apa ya. Ya insya Allah sih nggak ada perawat jutek, karena dia kerjanya pakai hati om. Iya. Beda. Itu sih kuncinya sebenarnya di situ sih. Waktu pandemi itu kan kerjanya luar biasa ya Mbak ya. Ada beda nggak sih waktu pandemi sama hari-hari yang seperti biasa sekarang? Pandemi kemarin kebetulan aku dinas di ruang VIP
isolasi COVID saat itu. Dan aku termasuk usia yang paling tua dibanding dengan adik-adik juniorku yang lain. Jadi yang tertua. Ada grade usia kan sebenarnya. Ada grade usia siapa-siapa. Usia tua tapi wajahnya lebih muda ya. Amin, barakallah. Harus gitu loh. Usia boleh bertambah. Wajahnya boleh. Iya. Jadi saat itu untuk salah satu persyaratan untuk ada dinas di ruang COVID itu usia maksimal 40 tahun waktu itu Om. Wah seneng aku Om. Wes alhamdulillah barakallah gitu ya. Aku nggak masuk di ruang isolasi gitu kan. Nah ternyata berjalannya waktu, wah korbannya kan semakin banyak. Terus rumah sakit ini ada permintaan VIP isolasi gitu kan. Nah VIP isolasi itu isinya siapa? Pasien-pasien COVID yang dari perbankan, asuransi, terus beliau yang pakai jasa swasta gitu ya, itu ada di situ, ada di VIP. Dia sendirian sih di situ, bergantung banget dengan kita saat itu ya, apa ya, crowded banget situasinya saat. Nah saat itu lagi-lagi luar biasa ya, aku di situ setiap jam 12 jam kita off. Waktu itu kerja 12 jam, off 1-2 jam, habis itu nyambung lagi. Gak pernah pulang, 2 minggu sekali baru pulang. Nah, cuman satu hal sih yang aku waktu itu agak ini ya, terus gimana gitu ya. Karena aku ada 2 anak yang harus aku tinggalkan di sana, kan gitu ya. Ya, COVID ini bisa membawa kita sewaktu-waktu. Gak peduli kamu nakes, gak peduli siapapun, kamu dokter, kamu perawat, kamu pegawai bank, kamu kepala apa gitu ya, gak peduli. Pokoknya aku mau kamu mati ya pasti kan gitu kan. Ini seperti itu. Tempat gini sih, kalau aku mati lewat ini, anakku gimana ya? Siapa ya yang mau nyekolahin? Tempat gitu sih, riskan ya, karena aku ikut ada di dalamnya kan gitu kan. Aku siapa yang tua lagi kan gitu kan. Iya. Wis idealnya macam-macam wis yo untuk bertahan hidup kan gitu. Sahabatku meninggal di depan mataku. Waduh, semakin kan aku. Akhirnya aku cuma bersaksi sama Allah, ya Allah, aku punya 2 anak yang harus aku selesaikan kan gitu kan. Kalau memang aku harus berpulang lewat kendaraan ini di balik asmat ini, wis aku terserah padamu, wis anak-anak kedua itu aku serahkan padamu. Aku cuma gitu sih, tapi baru tahu ya. Jadi Allah lagi-lagi gak pernah salah ya. Aku lakukan, aku jalanin. Ya alhamdulillah sebenarnya hari ini Suster Vivi alhamdulillah tidak pernah konfirm. Semua adik-adik pada konfirm isoma 2 minggu dan lain-lain. Pokoknya tidak boleh, istilahnya nggak boleh takabur ya. Ya Allah lindungi aku selalu gitu terus wes. Takutnya kan kalau udah takabur biasanya terus kejadian betul. Banyak sih pasien-pasienku yang saat itu nggak mungkin aku nggak akan kena COVID gitu kan. Saat itu apalah COVID tuh begini kan gitu bla 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 bla. Pada kenyataannya besoknya besoknya lagi Allah berkehendak lain, dia harus berpulang. Yang gitu-gitu sih. Jadi lagi-lagi pokoknya nggak boleh takabur saat itu di situasi itu. Gitu sih kalau di suasananya seperti itu. Crowded banget.